Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusti Dewi dari program Asisten Bioinformasi. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang senyawa beracun dalam bahan pangan. Pengertian, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, bahan pangan, dan bahan lain yang sengaja ataupun tidak disengaja dicampur dengan makanan atau minuman tersebut. Apapun jenis pangan, produksi pangan merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Bahan-bahan beracun dalam makanan. A. Bahan kimia beracun. B. Penggunaan pupuk. C. Penggunaan obat anti hama juga merupakan faktor yang menyebabkan terakumulasinya zat kimia beracun dalam bahan makanan. D. Proses pengolahan. E. Bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pengolahan. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Jenis bahan tambahan pada pangan ada dua, yaitu GRAS, General Recognized Asset. Zat ini aman dan tidak berefek toksik, misalnya gula atau glukosa. Sedangkan jenis lainnya yaitu AD, Acceptable Daily Intake. Jenis ini selalu ditetapkan di atas penggunaan hariannya atau daily intake demi menjaga melindungi kesehatan konsumen. D. Pengawet anorganik. Sulfur oksida, nitrit, asam borat, formalin, diosin, nitrofurrazon, asam salisilat, radonil B dan metanil yellow, boraks dan asam sulfilat. Berikut ini salah satu contoh produk pangan yang mengandung kimia berbahaya. 1. Melamin. Ditemukan melamin dalam produk pangan semakin memperpanjang daftar pangan di Indonesia yang terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Selama kita mengenal melamin mungkin hanya dari peralatan makan dan minum yang kita pakai, seperti mangkok, gelas, atau piring melamin. Formalin merupakan larutan yang komersial dengan konsentrasi 10-40% dari formaldehyde. Bahan ini biasanya digunakan sebagai bahan antiseptik, dermisida, dan pengawet. Fungsinya sering diselewengkan untuk bahan pengawet makanan dengan alasan karena biaya lebih murah, seperti mengawetkan ikan dengan sebotol kecil dapat mengawetkan ikan secara praktis tanpa harus memakai batu es. Formalin masuk ke dalam tubuh manusia melalui dua jalan, yakni pernapasan dan mulut. Sebetulnya kita setiap hari menghirup formalin dari lingkungan sekitar yang dihasilkan oleh asap knalpot dan pabrik yang mengandung formalin. Mau tidak mau kita akan menghisapnya. Formalin juga dapat menyebabkan kanker atau zat yang bersifat karsinogenik. 2. Boraks sebagai penyal. 3. Pemanis buatan. 4. Pewarna tekstil. Sayuran yang mengandung senyawa beracun. 1. Kentang. 2. Bayam. 3. Tomat. 4. Seledi. 5. Singkong. 6. Pucuk bambu atau rebung. 7. Zucchini atau semacam ketimun. 8. Jengkol dan petai Cina. Pertolongan pertama, untuk mengurangi kekuatan racun, berikan air putih sebanyak-banyaknya atau diberikan susu yang telah dicampur dengan telur mentah. 2. Agar perut terbuka racun, berikan lorit dengan dosis 3-4 tablet selama 3 kali berturut-turut dalam setiap jamnya. Ketiga, air santan menjadi alternatif jika nori tidak tersedia. 4. Jika penderita dalam kondisi sadar, usahakan agar muntah. Lakukan dengan cara memasukkan jari pada kerongkongan leher dan posisi badan lebih tinggi dari kepala untuk memudahkan kontraksi. Kelima, apabila penderita dalam keadaan dosen, bawa segera ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dampak negatif yang ditimbulkan senyawa beracun secara umum. Gejala
biasanya ditandai dengan terganggunya sistem pencernaan seperti mual, muntah, dan kolik pada saluran pernafasan. Pada jenis keracunan tertentu, yang diserang adalah sistem saraf. Gejalanya adalah kejang-kejang karena otot tegang, atau berpengaruh sebaliknya otot-otot lemas, kurang tenaga, dan lumpuh atau paralys. Pada tingkat keracunan kronis, penderita akan mengalami tubuh kejang, pingsan atau koma, dan berakhir dengan kematian. Proses keracunan makanan. Keracunan makanan biasanya terjadi karena masuknya senyawa-senyawa beracun ke dalam tubuh. Sebagian besar kasus, racun itu ikut tertelan ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan yang kita konsumsi. Gejala terganggunya sistem pencernaan seperti mual, muntah, dan kolik pada saluran pernafasan pada jenis keracunan tertentu. Yang diserang adalah sistem saraf. Gejalanya adalah kejang-kejang, otot tegang atau berpengaruh sebaliknya, otot-otot lemas, kurang tenaga, dan lumpuh. Pada tingkat keracunan kronis, penderita akan mengalami tubuh kejang, pingsan, dan berakhir dengan kematian. Pencegahan mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 1. Makanan yang aman adalah makanan yang tidak tercemar. 2. Tidak mengandung mikroorganisme atau bakteri. 3. Bahan kimia berbahaya telah diolah dengan tata cara yang benar sehingga sifat dan zat gizinya tidak rusak. 4. Makanan tidak bertentangan dengan kesehatan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.